warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama saya Nurhatim Karamah. Saya dari kelas 5C Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya ingin menjelaskan adalah 3 pokok penting. Yang pertama itu adalah etika dan profesi. Yang kedua adalah media cyber. Dan yang ketiga adalah kode etik wartawan Indonesia ataupun kode etik jurnalistik. Nah, berbicara dengan etika. Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang mempunyai kata tunggal, yaitu ethos. Ethos ini sendiri bisa memaknai beberapa banyak makna. Yang pertama itu bisa kita maknai sebagai tempat tinggal, kebiasaan, akhlak, sikap, perilaku, watak, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan eta itu sendiri adalah kebiasaan. Hal yang sering kita lakukan sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan eta. Nah, menurut Bros, ia menjelaskan bahwa filsafat ini adalah etika ini adalah salah satu cabang dari filsafat yang menjelaskan tentang perlakuan yang normatif, apa yang benar, apa yang salah, dan apa seharusnya yang harus kita lakukan. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang benar, apa yang salah, dan tentang hak dan kewajiban moral. Dan bisa kita artikan juga sebagai kumpulan dari asas dan nilai yang berkenaan ataupun yang berhubungan dengan akhlak itu sendiri. Nah, jadi etika ini mempunyai banyak arti ya. Dalam masyarakat sekitar, etika ini adalah sebagai acuan ataupun tata cara ataupun aturan yang dilakukan dalam bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Berbicara tentang profesi itu sendiri adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang tertentu, ya, baik secara formal maupun secara non formal, baik yang dilakukannya adalah seorang perempuan maupun adalah seorang laki-laki. Nah, prinsip dasar dari etika profesi ini, yang pertama itu harus bertanggung jawab, yang kedua itu harus mempunyai keadilan, yang ketiga itu harus mempunyai hak dan kewajibannya, yang keempat itu adalah mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesi yang sendiri, yang kelima itu adalah harus konsisten, dan yang keenam itu adalah harus saling menghormati satu sama lain. Nah, itu adalah yang jadi prinsip dasar dari etika profesi ya. Jadi berbicara dengan etika ini, semua orang harus mempunyai etika. Ada 2 macam etika. Yang pertama itu adalah etika deskriptif dan etika normatif. Dan contoh-contoh dari etika itu sendiri, yang pertama itu mengucap salam, yang kedua jangan buang sampah, itu adalah salah satu yang termasuk dalam etika. Yang ketiga itu saling memaafkan, yang keempat saling menghormati, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke media cyber. Media cyber ini adalah media yang sering digunakan oleh para jurnalistik ataupun orang-orang sekitarnya. Nah, jadi di era perkembangan yang semakin canggih dan dunia ini, hampir semua masyarakat tidak akan berpaling dengan teknologi. Kenapa seperti itu? Karena dengan menggunakan teknologi, kita bisa mengakses informasi dimanapun, kapanpun secara tepat. Karena dengan teknologi, kita akan mempermudah kita untuk mencari informasi tersebut. Dan selanjutnya tentang pengelolaan media cyber. Adapun prinsip-prinsip dari pedoman media cyber ini ada beberapa prinsip. Salah satunya yaitu adanya ruang lingkup yang mengatur wahana internet, serta harus verifikasi terlebih dahulu agar berita dapat diuji kebenarannya dan tidak terjadi kesalahpahaman serta hoax. Media cyber itu sendiri adalah salah satu media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta harus membuat sesuai dengan undang-undang pokok pers dan standar perusahaan pers yang telah diterapkan oleh Dewan Pers. Nah, isi dari media cyber itu sendiri adalah sebuah publikasi ataupun unggahan seperti artikel, foto, video, suara, gambar, dan lain sebagainya. Nah, berbentuk seperti blog ataupun forum. Jadi, pemberitaan di media cyber itu wajib mencantumkan cara pembuatannya. Maksudnya wajib mencantumkan pembuatan dan isi pembuatannya. Jangan bertentangan dengan Undang-Undang 04 tahun 1999 tentang
tentang pers dan tentang kode etik jurnalistik ataupun kode etik wartawan Indonesia. Berbicara dengan kode etik ini adalah suatu aturan, tata cara ataupun peraturan yang mengikat tentang baik buruknya, boleh tidak bolehnya para pekerja dalam melakukan hal tersebut. Nah, tujuan dari kode etik sendiri apa? Yang pertama itu kode etik bertujuan agar profesional dalam memberikan jasa kepada nasabah. Yang kedua itu sebagai pelindung dari pembuatan yang tidak profesional. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih